Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ila asyrafin nabiyyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal awliya'i as-salihin wal ulama'i al-'amilin wal malaikati al-muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil 'alamin wal musannifin al-mukhlisin. ونخص خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وإلى مصنف هذا الكتاب الشيخ أحمد المرزوقي وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهم النور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وسائر مؤسسي ومشايخ جمعية نهضة العلماء ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سور ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para santri dan para pemirsa kajian online Aqidatul Awam yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada penjelasan bait nazam ke-30. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi. Amin. Nabiyyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Nabi kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ursila telah benar-benar diutus. Siapa Nabi Muhammad? Lil alamin, bagi alam semesta, rahmatan, sebagai rahmat, wa fuddila, dan beliau dilebihkan derajatnya di atas seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di dalam sebuah ayat Al-Qur'an dan juga memberitahukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku, kata Allah, mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat atas seluruh alam. Rasulullah adalah rahmat bagi semesta alam. Rasulullah adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada semesta alam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, innama ana ar-rahmatul muhdah. Aku ini tiada lain adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Jadi hadiah
paling besar, rahmat paling agung yang Allah hadiahkan kepada kita semua adalah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rahmat yang menerangi jalan orang-orang yang pada saat itu hidup dalam jahiliyah, hidup dalam kebodohan yang luar biasa, hidup dalam kesesatan, kekufuran, kemusyrikan yang luar biasa. Pada saat itu menjadi kebiasaan di kalangan orang-orang pada masa jahiliyah, ketika terlahir seorang bayi perempuan, maka keluarga yang mendapatkan bayi perempuan itu marah. Mereka juga menanggung malu, lalu mengubur hidup-hidup bayi perempuan itu. Ini kan kejahiliahan yang luar biasa. Ini adalah kebodohan yang luar biasa. Kalau terlahir dari kalangan keluarga mereka bayi dengan jenis kelamin laki-laki, mereka bangganya luar biasa, membanggakan bayi laki-laki itu di hadapan masyarakat di sekitarnya, di hadapan kaumnya. Tetapi kalau terlahir di kalangan keluarga mereka bayi dengan jenis kelamin perempuan, mereka menanggung malu. Mereka juga marah-marah, merah padam muka mereka. Kemudian apa yang mereka lakukan? Iblis dan bala tentaranya membisikkan kepada mereka, kubur saja bayi perempuanmu itu hidup-hidup. Karena bisikan-bisikan, godaan-godaan iblis, sehingga mereka tidak menggunakan akal sehat mereka. Mereka tidak menggunakan kewarasan berpikir mereka, sehingga kemudian mereka menuruti, melaksanakan apa yang dibisikkan oleh iblis kepada mereka. Mereka juga biasa tawaf ya, ala mereka pada saat itu mengelilingi Ka'bah itu dengan telanjang bulat. Kata mereka tempat di seputar Ka'bah adalah tempat yang sangat suci, sehingga mereka tidak menggunakan akal sehat mereka. Berdasarkan bisikan dan godaan dari iblis, iblis membisikkan kepada mereka, karena ini adalah tempat yang suci, maka janganlah memakai pakaian-pakaian kalian yang kalian gunakan untuk berbuat dosa itu. Kalian harus seperti bayi yang baru lahir. Kalian harus mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat, karena pakaian-pakaian yang biasa kalian kenakan itu adalah pakaian-pakaian yang biasa kalian gunakan untuk melakukan dosa, untuk melakukan maksiat. Itu jangan kalian pakai. Kalau kalian mengelilingi Ka'bah, maka tanggalkan dan tinggalkan semua pakaian dan baju kalian. Kelilinglah di seputar Ka'bah dengan keadaan atau dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir, yaitu telanjang bulat. Ini adalah kejahiliahan yang luar biasa. Kemudian ada di antara mereka yang menyembah berhala-berhala di seputar Ka'bah. Bahkan mereka juga kadang-kadang memahat berhala, membuat berhala itu dengan buah kurma. Jadi buah kurma itu disusun sedemikian rupa dalam bentuk sebuah berhala, dalam bentuk sebuah patung. Kemudian setelah itu disembah oleh mereka. Setelah selesai disembah, kemudian buah-buah kurma itu diambil satu persatu kemudian dimakan. Lalu keluarlah kotoran dari anus mereka. Jadi yang semula disembah itu kemudian menjadi kotoran, menjadi sesuatu yang menjijikkan. Ini kan kejahiliahan yang luar biasa. Terkadang ada orang-orang tertentu itu yang kemudian dijadikan kesurupan. Ada ritual-ritual tertentu untuk menjadikan seseorang itu dimasuki oleh setan, dimasuki oleh jin, setelah kesurupan lalu disembah. Inilah yang disebut dengan taghut ya. Jadi orang dengan ritual-ritual tertentu, kemudian mereka memanggil jin, memanggil setan, lalu diminta setan itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Setelah seseorang ini di dalam tubuhnya ada jin, ada setan, dan inilah yang disebut dengan taghut ya, taghut. Kemudian
orang yang sedang kesurupan itu kemudian disembah. Nah, ini kejahiliahan yang luar biasa. Rasulullah hidup, tumbuh, lahir dalam lingkungan yang seperti itu. Makanya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi mereka. Dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang ketika itu, maka kemudian sedikit demi sedikit mereka meninggalkan kejahilian mereka. Mereka mulai sedikit demi sedikit menggunakan akal waras mereka. Mereka sedikit demi sedikit kemudian meninggalkan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya ratusan ribu orang berhasil diislamkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjelaskan kepada mereka antara yang hak dengan yang batil. Rasulullah menjelaskan kepada mereka antara iman dan kufur, antara iman dan syirik. Menjelaskan kepada mereka perbedaan antara yang halal dan haram. Ini tidak boleh, ini boleh. Rasulullah adalah basyiran wa nadhira. Rasulullah diutus kepada mereka sebagai basyirah, sebagai orang yang memberikan kabar gembira kepada umatnya. Siapa di antara mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka diberi kabar gembira oleh baginda Rasul, kelak di akhirat akan mendapatkan balasan yang luar biasa, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kepada orang-orang di antara kaumnya yang balelo kepada Allah dan Rasulnya, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka beliau nadhira, beliau memberikan peringatan kepada mereka bahwa mereka kelak di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang luar biasa di neraka. Jadi Nabi Muhammad adalah rahmat bagi semesta alam, dalam arti beliau petunjuk, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki akhlak yang mulia, mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan yang halal dan yang haram, menjelaskan sesuatu yang membawa maslahat bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia mereka maupun di dalam kehidupan akhirat mereka. Lil alamina rahmatan wa fuddila. Al alamin, apa artinya al alamin? Dalam kajian nahwu secara singkat dikatakan bahwa al-alamin atau al-alamun ini istilahnya adalah isim jama' dari alam. Alam sendiri adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Apapun selain Allah itu disebut apa? Alam. Apapun selain Allah, makhluk seluruhnya ini disebut apa? Alam. Nah, setiap jenis dari alam itu juga disebut alam. Jadi al-alamun adalah isim jamak dari alam. Kemudian setiap jenis dari alam itu juga disebut alam. Maka dalam bahasa Arab dikatakan alamul jin, alam jin. Benar itu ya. Alamul ins, alam manusia. Alamul at-tayr, alam burung. Alamul mawashi, alam binatang ternak dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi, kalau ada kelompok-kelompok banyak dari masing-masing jenis itu disebut juga alam. Jadi tadi kan ada alamul jin, alamul ins, ya, alamul ins, alam manusia. Maka di bawahnya lagi kalau ada komunitas, kalau ada kelompok-kelompok banyak pada masing-masing jenis itu juga disebut alam. Maka orang Arab mengatakan alamul Arab, alam Arab. Alamul ajam, alam non Arab. Nah, begitu itu semuanya disebut apa? Alam. Jadi alam itu adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Apa alam? Kullu ma, al-alamu kullu ma siwallah. Kita baca sama-sama. Al-alamu huwa kullu ma siwallah. Alam adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah adalah pencipta alam, maka Allah berbeda dengan alam.
Karena Allah adalah pencipta alam semesta, maka Allah berbeda dengan alam. Allah berbeda dengan manusia, karena manusia adalah bagian dari alam. Allah berbeda dengan binatang, Allah berbeda dengan bulan, bintang, matahari, langit, apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Allah berbeda dengan apapun dan siapapun yang termasuk bagian dari alam ini. Artinya apa? Allah berbeda dengan segala sesuatu. Karena alam tadi pengertiannya apa? Al-alamu kullu Allah. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Sedangkan Allah berbeda dengan alam. Artinya apa? Allah berbeda dengan segala sesuatu. Allah tidak bisa dibayangkan, Allah tidak bisa dikhayalkan. Kalau di antara alam kita lihat makhluknya, ada yang di atas, di bawah, di kanan, kiri, depan, belakang. Allah sebagai pencipta alam, maka Allah tidak butuh kepada tempat. Kalau Allah butuh kepada tempat, itu artinya Allah tidak ada bedanya dengan alam, tidak ada bedanya dengan makhluk yang ada di alam ini. Jadi Allah tidak bisa dibayangkan. Kemudian di dalam sebuah ayat dikatakan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyakuna lil alamin nadhira. Apa? Liyakuna lil alamin nadhira. Rasulullah itu diutus sebagai pemberi peringatan kepada alam semesta. Pemberi peringatan kepada alam semesta. Nah, yang dimaksud al-alamin di dalam ayat ini, apakah termasuk juga alam benda-benda yang tidak berakal, makhluk-makhluk yang tidak berakal? Apakah Rasulullah juga diutus kepada makhluk-makhluk yang tidak berakal? Para ulama mengatakan tidak. Jadi al-alamin itu tergantung konteksnya, ya, tergantung konteksnya. Di dalam konteks ayat yang tadi kita baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku, kata Allah, mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada alam semesta. Alam semesta di dalam ayat ini artinya adalah ats-tsaqalain, al-ins wal jin, manusia dan jin. Bukan Allah mengutus Rasulullah untuk binatang, ya, untuk burung misalkan, enggak. Tetapi Allah mengutus Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Beliau tidak diutus untuk binatang, beliau tidak diutus untuk burung misalkan dan lain sebagainya. Karena ayat di dalam ayat yang lain Allah menegaskan apa? Liyakuna lil alamin nadhira. Rasulullah itu diutus sebagai pemberi peringatan. Nah, yang bisa diberi peringatan itu siapa? Manusia dan jin. Masa Allah mengutus beliau sebagai pemberi peringatan kepada burung, kepada tokek, ya, kepada kera, kepada gajah, kepada singa, kepada harimau dan binatang-binatang yang lain? Kan tidak, kan? Ya. Jadi yang Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Nah, apakah al-alamun atau al-alamin? Rasulullah diutus kepada al-alamin, kepada semesta alam. Kalau binatang dan burung tadi tidak termasuk, apakah malaikat itu termasuk? Apakah Rasulullah diutus kepada para malaikat? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang kuat, pendapat yang benar bahwa malaikat tidak termasuk ke dalam al-alamin, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu hanya diutus kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Rasulullah diutus oleh Allah kepada bangsa manusia dan bangsa jin, tidak termasuk malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Rasulullah itu tugasnya adalah nadhira. Salah satu tugasnya adalah nadhira. Liyakuna lil alamina nadhira, memberikan peringatan. Malaikat nggak perlu diberi peringatan, karena malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Setiap saat, setiap detik yang dilakukan malaikat adalah taat dan taat. Setiap detik, setiap saat yang dilakukan oleh malaikat adalah berzikir, bertasbih, bertahmid, beribadah, berbuat taat.
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah durhaka, tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Sekarang masih ada Nabi Khadir yang hidup di lautan, yang hidup di perairan, yang hidup di samudra. Setelah Nabi Muhammad meninggal masih ada Nabi Khadir. Tetapi Nabi Khadir itu diutus, diangkat menjadi nabi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Yang ditegaskan oleh para ulama, yang disepakati oleh para ulama, tidak ada seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Adapun Nabi Khadir sekali lagi adalah seseorang yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, yang perlu kita ketahui juga adalah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masing-masing dari mereka diutus kepada daerah tertentu, kepada kaum tertentu. Jibril mengatakan misalkan kepada seorang nabi, wahai Nabi Fulan, engkau diutus untuk kaum Fulan. Wahai Nabi Fulan, engkau diutus ke daerah Fulan. Nasnya begitu. Wahyu yang Allah turunkan kepada seorang nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dinas masing-masing dari mereka menjadi nabi untuk kaum tertentu atau untuk daerah tertentu. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diutus kepada seluruh manusia dan seluruh jin. Tidak hanya kepada bangsa Arab, tetapi beliau juga diutus kepada bangsa non-Arab. Tidak hanya kepada orang-orang tertentu pada masa beliau, tetapi Rasulullah, Nabi akhir zaman, ini diutus oleh Allah kepada seluruh manusia, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah meninggal dunia. Semuanya wajib beriman kepada beliau. Kalau tidak beriman kepada beliau, kemudian mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut dipastikan di akhirat masuk neraka selama-lamanya. Tetapi ingat, ini perlu dan penting sekali untuk kita ketahui bersama. Para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang masing-masing dari mereka dinas untuk menyampaikan dakwah kepada umat tertentu, kepada kaum tertentu, kepada daerah tertentu. Tapi bukan berarti kalau ada orang-orang yang bertemu dengan beliau dari luar kaumnya atau dari luar daerahnya, kemudian beliau acuh tak acuh, saya kan diutus hanya untuk kaum tertentu, sedangkan ini dari luar kaum saya tidak akan berdakwah kepadanya. Tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu, paham ya? Jadi Nabi, misalkan Nabi siapa? Nabi Hud misalkan, di dalam Al-Quran disebutkan wa ila 'adin akhahum huda. Nabi Hud itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 'Ad, kepada kaum 'Ad. 'Ad ini adalah nama saudara Nabi Hud, saudara senasab tetapi tidak seagama. Saudara senasab tetapi tidak seagama. Jadi nas dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Hud, bahwa Nabi Hud ini diutus kepada kaum 'Ad. Kepada kaum siapa? Kaum 'Ad. Nasnya begitu. Tetapi kalau seandainya beliau bertemu dengan orang-orang di luar kaum 'Ad, apakah beliau acuh tak acuh kemudian tidak mau berdakwah kepada mereka? Beliau tetap berdakwah kepada siapapun. Beliau tetap berdakwah kepada kaumnya maupun kepada non kaumnya yang barangkali dalam perjalanan hidup beliau bertemu dengan beberapa orang yang bukan dari kaumnya.
Kemudian kalau misalkan ada dari luar kaumnya yang melakukan kemungkaran, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Islam, terhadap syariat, terhadap ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Hud, maka beliau juga mengingkari kemungkaran itu. Bukan berarti beliau acuh tak acuh, itu umat lain, itu kaum lain, itu bukan dari daerah saya, itu bukan dari kaum saya. Meskipun dia tidak menjalankan perintah Allah, ya saya biarkan aja, tidak seperti itu. Paham ya? Karena mengingkari sebuah kemungkaran dan mengajarkan kebaikan itu kita saja diperintahkan, apalagi seorang nabi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Rasulullah itu dilebihkan derajatnya di atas seluruh nabi, seluruh rasul. Wajib kita yakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajatnya di atas derajat seluruh nabi. Derajatnya di atas derajat seluruh rasul. Derajatnya di atas derajat seluruh alam, seluruh semesta, seluruh jagat raya, seluruh makhluk. Beliau adalah makhluk yang terkasih. Beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling tinggi derajatnya. Tidak ada seorang pun di antara makhluk-makhluk Allah yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan beliau. Nah, masalah tafdil nabi ala akhar, masalah mengunggulkan derajat seorang nabi daripada nabi yang lain, ini harus ya, la tu'lamu illa min tariqis syara', tidak diketahui kecuali dengan jalan syariat. Tidak boleh kita melebihkan derajat seorang nabi atas nabi yang lain hanya berdasarkan perkiraan semata, hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non syariat, pertimbangan-pertimbangan non Al-Quran dan hadis misalkan. Tidak boleh hanya berdasarkan akal semata, hanya berdasarkan perkiraan semata. Oh, Nabi Nuh itu kayaknya lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Nabi Ayub misalkan. Tapi hanya berdasarkan akal semata, kayaknya, sepertinya, ini nggak boleh. Jadi ketika kita ingin melebihkan satu nabi atas derajat nabi yang lain, itu harus berdasarkan syariat. Tidak boleh kita melebihkan satu nabi atas nabi yang lain, misalkan hanya melihat pada mukjizat nabi ini lebih hebat daripada mukjizat nabi yang lain. Oh, berarti nabi ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan nabi yang mukjizatnya tidak sehebat nabi yang pertama. Tidak seperti itu. Ya. Karena misalkan Nabi Ibrahim, salah satu mukjizat beliau apa? Tidak terbakar oleh api yang berkobar-kobar. Dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api yang berkobar-kobar. Yang terbakar itu hanya tali yang mengikat beliau. Rambut beliau tidak terbakar, jasad beliau tidak terbakar, pakaian beliau tidak terbakar sedikit pun. Ini adalah mukjizat yang luar biasa. Nah, ternyata salah seorang wali di kalangan umat Nabi Muhammad yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, salah seorang wali yang hidup di Yaman. Beliau pernah dibakar. Beliau pernah dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar, tetapi jasad beliau sama dengan jasad Nabi Ibrahim. Pakaian beliau juga sama dengan pakaian Nabi Ibrahim, sama sekali tidak tersentuh oleh api, sama sekali tidak terbakar dengan sebab api yang berada di sekeliling beliau. Apakah ini artinya Abu Muslim Al-Khawlani yang hanya seorang wali itu derajatnya sama dengan Ibrahim yang merupakan nabi dan rasul? Tentu tidak, ya. Jadi melebihkan derajat seseorang atas derajat seseorang yang lain, melebihkan derajat nabi atas nabi yang lain, itu tidak boleh hanya melihat misalkan pada mukjizatnya atau pada kelebihannya atau pada keistimewaannya, tetapi murni pure, ya, murni 100% harus berdasarkan syariat, harus berdasarkan wahyu, harus berdasarkan apa? Al-Qur'an dan hadis. Jadi para ulama jelas mengatakan di dalam kitab-kitab tauhid, nabiyyun wahid afdalu min kullil awliya. Satu orang nabi itu lebih utama, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan seluruh wali. Abu Muslim Al-Khawlani seorang wali, derajatnya tinggi. Tetapi kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam nggak ada apa-apanya. Nabi Ibrahim itu
nabi rasul ya, makhluk yang paling tinggi derajatnya setelah derajat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi Muhammad, satu tingkat di bawah beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nggak ada orang yang di antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim derajatnya, nggak ada. Semuanya, semua nabi, semua rasul, semua makhluk derajatnya masih di bawah derajat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Padahal tadi Abu Muslim Al-Khawlani sama-sama tidak terbakar. Tetapi para ulama tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Abu Muslim Al-Khawlani yang merupakan wali min auliyaillah, satu di antara sekian banyak wali, itu sebanding derajatnya ya dengan Nabi Ibrahim. Enggak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tetap para ulama mengatakan bahwa Nabiullah Ibrahim jauh derajatnya di atas derajat Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani. Nah, oleh karena itulah di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa? La tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. La tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. Jangan kalian lebihkan derajatku di atas Nabi Yunus ibni Matta. Apa yang dimaksud? Padahal Rasulullah itu kan jelas derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi Yunus. Para ulama menjelaskan hadis ini dengan makna jangan kalian lebihkan derajatku di atas derajat Nabi Yunus itu hanya gara-gara aku pernah dimi'rajkan oleh Allah ke alam atas, sedangkan Nabi Yunus pernah dimakan oleh ikan hiu, ikan hut ya, al-hut, ikan raksasa. Nggak tahu apakah tepat diterjemahkan ikan hiu atau ikan paus, yang jelas ikan raksasa, ikan yang sangat besar, ikan nun, disebutkan di dalam Al-Quran sebagai an-nun ya. Beliau adalah Dhunnun. Nabi Yunus itu salah satu julukannya adalah apa? An-Nun. Dhunnun ada dua, dulu pernah saya sampaikan. Ada Dhunnun Nabi dan ada Dhunnun Wali. Kalau Dhunnun Nabi tiada lain adalah Nabi Yunus yang pernah berada di ikan nun atau di ikan hut. Makanya disebut Dhu An-Nun. Artinya adalah orang yang pernah terperangkap di dalam perut ikan nun atau ikan hut atau ikan raksasa. Sedangkan Dhunnun yang merupakan wali ya, yang bukan nabi adalah Dhunnun yang pernah tinggal di Mesir, seorang wali yang bernama Thauban bin Ibrahim. Thauban bin Ibrahim yang salah satu mutiara kalam beliau adalah mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau pikirkan maka Allah tidak sama dengan apa yang engkau pikirkan. Apapun yang engkau bayangkan, apapun yang terkhayal dalam benak kamu maka Allah tidak sama dengan itu. Kenapa beliau disebut Dhunnun? Karena setiap kali ketika beliau mengobati orang sakit atau orang kesurupan atau orang gila, bahkan orang gila, orang kesurupan, orang sakit, itu dengan sebab beliau menuliskan huruf nun di dahi orang yang sakit atau orang yang kesurupan atau orang yang gila, orang itu langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian beliau disebut Dhu An-Nun, artinya wali yang dengan sebab huruf nun beliau bisa menyembuhkan banyak sekali orang yang sakit. Rasulullah mengatakan la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. Janganlah kalian unggulkan derajatku di atas Yunus ibni Matta hanya karena sebab aku pernah dimi'rajkan ke atas langit yang ketujuh, berada di atas sana, berada di alam atas sana, sampai aku dimasukkan ke dalam surga, sampai aku melihat Arsy yang merupakan atap dari surga. Sedangkan Nabi Yunus ibni Matta itu beliau berada di bawah, di dasar samudra, terperangkap di bawah, di dalam perut ikan raksasa, ikan nun atau ikan hut. Jangan hanya karena itu, karena pertimbangan itu kemudian kalian melebihkan derajatku di atas derajat Nabi Yunus ibni Matta. Nah, ini menjadi dalil bagi kita semuanya bahwa melebihkan derajat seorang nabi atas derajat nabi yang lain itu jangan hanya berdasarkan hawa nafsu, jangan hanya berdasarkan pemikiran. Nabi yang
ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nabi-nabi yang lain, maka dialah orang yang lebih tinggi, maka dialah nabi dan rasul yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang lain. Jadi semuanya berdasarkan apa? Pengunggulan derajat nabi atas derajat nabi yang lain itu semata-mata harus min tariqis syara' atau an tariqis syara', harus berdasarkan syariat. Kalau memang Al-Qur'an atau hadis atau ijma' menyatakan bahwa nabi ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan nabi yang lain, maka kita lebihkan nabi itu derajatnya di atas nabi yang lain. Jadi jangan hanya perkiraan, jangan hanya sepertinya, jangan hanya kayaknya. Paham ya? Kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah masih panjang pembahasan kita terkait dengan sirah nabawiyah, sirah Rasulullah, perjalanan hidup atau sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam bait-bait terakhir di dalam kitab Aqidatul Awam, yang dijadikan oleh pengarang kitab Aqidatul Awam sebagai penutup dari seluruh kajian yang beliau tuangkan di dalam kitab Aqidatul Awam. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.